Selamat siang, rekan-rekan di kelas Customer Relationship Management. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Jadi untuk materi kali ini kita masih akan tetap membahas tentang manajemen dan sharing data pelanggan di bagian terakhir. Jadi kalau kalian masih ingat ada 4 bagian yang terkait dengan manajemen dan sharing data pelanggan. Jadi hari ini adalah bagian yang terakhir dari topik tersebut dan kita akan membahas tentang bagaimana pengolahan dari data-data yang tersimpan pada customer related database. Saya share screen terlebih dahulu. Seperti biasa, karena kelas kita sudah kita mulai, saya share terlebih dahulu link untuk absensi ya. Jadi seperti biasa, Google Form-nya akan saya buka sampai kelas berakhir. Jadi silakan bisa diisi untuk menandakan kehadiran kalian di pertemuan daring kita kali ini. Selain nanti seperti biasa materi akan saya upload di e-learning, kemudian nanti akan ada kuis juga yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, jadi kita sudah masuk ke pertemuan 9 setelah UTS minggu lalu. Kali ini kita membahas tentang manajemen dan sharing data pelanggan. Mungkin sebentar juga, mungkin di bagian akhir ya, saya rasa di bagian akhir kelas nanti kita cek bagaimana status pengumpulan UTS kalian, karena kalau saya tidak salah, maaf Bu, formnya tidak bisa dibuka. Saya cek dulu berarti formnya ya. Mungkin silakan diakses ulang formnya. Saya kembali lagi ke sini. Mungkin nanti di bagian akhir kelas sebelum penutup kita cek terlebih dahulu status pengumpulan UTS kalian, karena kalau saya tidak salah kemarin ada yang menginfokan sudah disubmit tapi saya lupa ya sudah mensubmit atau belum, itu lupa. Jadi minta tolong untuk mengecek dia sebentar, sekalian kita cek bersama juga status pengumpulan kalian. Kalau saya tidak salah ada yang masih berupa draft juga di situ, walaupun tetap bisa saya nilai juga sih ya. Kita masuk ke konten dari materi hari ini. Jadi hari ini topiknya terbagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama terkait dengan data integration, kemudian data warehousing, selanjutnya ada data mart, dan yang berikutnya ada tentang data mining. Saya rasa rekan-rekan di sini pasti sudah pernah mendengar tentang keempat istilah ini. Cuman saya masih belum hafal sih mata kuliah apa yang sudah pernah kalian dapatkan di semester-semester sebelumnya. Ada tidak mata kuliah yang namanya mirip dengan istilah yang muncul di layar kalian kali ini? Ada 2. Yang mana saja? Data warehouse sama data mining. Data warehouse dan data mining. Berarti asumsinya kalian sudah mendapatkan pemahaman tentang data warehouse dan data mining. Jadi di sini ya kita memang tidak membahas secara detail ya seperti di mata kuliah yang mengkhusus misalkan untuk data warehouse atau data mining. Jadi kita hanya membahas sekilas bahwa ternyata aktivitas-aktivitas ini atau analisis data dengan menggunakan
model-model ini, keempat model ini, itu sebenarnya bisa kita kaitkan dengan customer relationship management. Jadi salah satu kegunaannya adalah berkaitan dengan customer relationship management ini. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke bagian yang pertama, yaitu data integration. Nah, mungkin di sini dari susunan katanya mungkin sudah bisa kalian bayangkan ya. Oh, data integration berarti seperti ini. Karena terdiri dari dua kata, ada data, satunya lagi ada integration. Nah, mungkin tuh kalau kalian terjemahkan, kalian sudah tahu ya, sudah mendapatkan bayangan, oh berarti data integration itu kayaknya kurang lebih seperti ini deh. Kita lihat terlebih dahulu ilustrasi yang saya tampilkan di layar. Ini dari bukunya Francis Battle dan Stan Macman. Nanti silakan kalian cari juga, itu kan sudah saya upload juga buku-bukunya, referensinya. Oke, jadi di sini contohnya adalah data integration at the American Heart Association. Jadi implementasi integrasi data atau implementasi data integration di suatu asosiasi yang namanya adalah American Heart Association. Nah, jadi American Heart Association ini adalah organisasi kesehatan yang berlokasi di Amerika Serikat, di US. Sifatnya dia not for profit atau non-profit ya, non-profit organization yang didedikasikan untuk mengurangi disability dan death from heart attack. Jadi dia mengurangi kemungkinan adanya disabilitas. Disabilitas itu mungkin kalau pada nana di Indonesia itu cacat ya, cacat ataupun kematian yang disebabkan oleh serangan jantung, kemudian stroke dan juga segala jenis penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular atau sistem jantung kita ya. Kemudian one of the AHA's major goals has been improving its relationship with stakeholders. Jadi salah satu tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan hubungannya dengan para pemangku kepentingan. Di mana para pemangku kepentingan itu terdiri dari ribuan sukarelawan atau volunteer yang menyelenggarakan kegiatan tidak berbayar atau unpaid work untuk organisasi ini, kemudian menyelenggarakan donor juga, kemudian ada bisnis dan media. Nah, kemudian, however, a challenge facing the AHA in achieving this goal was integrating the organization data. Jadi salah satu tantangannya di sini yang dihadapi oleh organisasi ini adalah mengintegrasikan data organisasi which were previously in over 150 separate databases, di mana sebelumnya data-data ini tersebar di 150 bahkan lebih ya, mencapai 150 database yang terpisah. Jadi tantangannya adalah mengintegrasikan data yang dimiliki oleh organisasi American Heart Association ini, karena seperti yang ditampilkan di layar, database-nya itu terpisah, disimpan pada database yang terpisah, sekitar 150 database di situ, often geographically isolated, bahkan terletak di lokasi geografis yang terisolasi, atau mungkin yang remote ya, secara geografis dia jauh, di lokasi-lokasi yang terpencil, and specific to certain department within the organization, dan juga spesifik terkait pada suatu departemen khusus dalam suatu organisasi. Jadi mungkin setiap departemen di organisasi ini pasti punya beragam departemen. Nah, masing-masing departemen itu mengimplementasikan database yang berbeda, dan kemudian masing-masing bagian atau cabang dari organisasi ini yang terletak di lokasi yang berbeda-beda secara geografis itu juga ternyata mengimplementasikan database yang berbeda, which provided a limited view of customer profiles and history of activities, di mana hal tersebut menyebabkan organisasi itu memiliki
pandangan yang terbatas mengenai customer. Jadi memandang customer itu terbatas ya. Profil customer itu dipandang profilnya dan juga aktivitas riwayat dari para customer yang berkaitan dengan American Heart Association ini view-nya terbatas. Jadi katakanlah seharusnya kita bisa mendapatkan atau katakan sederhananya seperti ini. Kita bisa mengetahui profil customer yang misalkan berada di wilayah mana ya, Virginia atau misalkan salah satu customer yang ada di sana, walaupun si pengakses data itu berada di departemen yang berbeda, tapi dia bisa mendapatkan berada di departemen yang berbeda dan mungkin berada di wilayah yang berbeda, bukan di Virginia misalkan di Ohio seperti itu. Tapi dia tetap bisa mengakses data si customer tersebut, bisa mengakses riwayatnya juga, karena tidak perlu mengakses database yang terpisah karena database-nya sudah terintegrasi. Jadi yang selama ini terjadi itu masih limited view of customers. Jadi misalkan masih terkotak-kotak, hanya mengkhusus kita bisa melihat data customer yang ada di wilayah tertentu atau di departemen tertentu. Nah, sekarang yang diinginkan adalah data tersebut bisa diakses oleh siapapun yang berada di bawah naungan American Heart Association misalkan, dan juga oleh para stakeholders yang berkaitan dengan organisasi ini. Kemudian AHA choose to implement a CRM software system across the organization to integrate all existing databases. Jadi salah satu solusi yang mereka gunakan adalah untuk menjawab tantangan yang tadi kita bahas tersebut adalah dengan mengimplementasikan suatu CRM software, entah menggunakan vendor apa ya. Jadi di sini disebutkan dia memanfaatkan CRM software di mana itu akan mengintegrasikan across the organization to integrate all existing database. Jadi database yang tadinya dikatakan terpisah over 150 databases itu sekarang diintegrasikan. Dari setiap departemen yang misalkan sudah memiliki database itu diintegrasikan sehingga dia unified, bisa diakses dalam satu source, jadi seperti itu. Since implementation, the AHA has found that its staff are far more productive. It is able to respond to customers more quickly and provide more personalized service. Jadi semenjak mengimplementasikan CRM software itu dengan capability seperti tadi, ternyata ditemukan bahwa staff sekarang menjadi lebih produktif, jauh lebih produktif, karena sudah pasti untuk mengakses data dari manapun, dari lokasi geografis manapun, dari departemen manapun, dari saluran manapun itu sangat mudah, tidak lagi susah. Jadi tidak harus lagi misalkan harus melalui birokrasi tertentu untuk mengakses suatu data, karena semua sudah punya hak akses yang sama. It is able to respond the customer more quickly, jadi merespon customernya bisa lebih cepat dan juga menyediakan layanan yang more personalized. Jadi lebih personal terhadap setiap customer. Jadi karena kita bisa memprofile si customer, kita sudah punya riwayatnya seperti apa dari customer tersebut sehingga kita bisa memberikan service yang lebih personal. Kemudian donation from customers have increased by over 20% using the system to contact potential donors as compared to previous activities. Jadi dari sisi donasi ini meningkat, increase by over 20%, jadi meningkat sampai 20% ketika sudah mengimplementasikan CRM software yang digunakan untuk menghubungi donor-donor potensial jika dibandingkan dengan sebelum mengimplementasikan CRM software. Jadi sekarang ini lebih mudah, sehingga donasinya pun meningkat 20%, karena dengan terintegrasinya data, maka para calon-calon pendonor, pendonor potensial ini bisa lebih mudah dihubungi. Karena kita tidak perlu lagi susah-susah mencari data, yang di daerah Virginia, di negara bagian Virginia ini donornya siapa aja sih, kemudian yang di negara bagian misalkan Massachusetts misalkan donornya
siapa aja sih yang potensial. Jadi karena sudah terintegrasi datanya, untuk mengetahui siapa-siapa potensial donornya pun jadi lebih mudah. Nah, jadi itu salah satu contoh ilustrasi data integration yang dilakukan di suatu organisasi non-profit di sini yang namanya American Heart Association. Oke, jadi itu ilustrasi data integration-nya. Nah, dari cerita tadi, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai data integration berdasarkan ilustrasi tersebut? Jadi maksudnya adalah apa sih itu data integration? Kalau tadi sudah sempat mendengarkan, menyimak ilustrasi yang sempat saya sampaikan tadi. Oke, silakan. Jadi seperti biasa, saya menunggu pendapat rekan-rekan. Apa sih dimaksud dengan data integration? Kalau berdasarkan ilustrasi tadi. Nah, mungkin ini agak request yang agak lucu ya. Mungkin selain Danu deh, teman-teman yang lain. Sama juga nanti ya, di sini kan kayaknya beberapa ada yang masuk di kelas SCM ya, Supply Chain Management. Nanti ketika misalkan Pak Adrin ada pertanyaan, melontarkan pertanyaan, tolonglah rekan-rekan yang lain juga aktif ya. Biar juga suasananya bagus nanti pada saat di kelas. Bukannya saya mendiskriminasi Danu ya. Biar nggak kayak Danu aja ada di kelas ini. Oke, silakan rekan-rekan yang lain. Apa sih itu data integration? Mungkin di mata kuliah data warehouse, tahapan data integration ini, kalau saya tidak salah, ada di bagian awal sih ya, sepertinya. Walaupun kalau di kampus saya sebelumnya itu ada mata kuliah khusus data integration. Tapi salah satu teknik yang digunakan di data integration itu adalah bagian awal dari data warehouse. Nah, cuman mungkin belum ke sana dulu ya. Itu silakanlah kalian pelajari di data warehouse. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apa sih itu data integration berdasarkan cerita yang tadi? Oke, silakan sambil menunggu. Ya, Bu. Siap, Bu. Izin jawab, Bu. Sorry, saya lupa meng-unmute. Oke, untuk Wahyu, silakan. Data integration itu proses pengumpulan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem terpusat yang diambil dari berbagai sumber database. Jadi,
sebutkan yang lain, data integration itu apa? Saya Bu, izin Bu. Ya, silakan. Jadi data integration itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menggabungkan data yang dimiliki perusahaan dari berbagai sumber database. Oke. Ya, tadi dari Kadek ya. Coba dulu. Ya, jadi dari dua pendapat tadi, Wahyu dan Kade, benar sekali. Jadi data integration di sini menggabungkan sejumlah database yang berasal dari lokasi yang berbeda, maksudnya tempat penyimpanan yang berbeda. Jadi database yang berbeda itu bisa kita gabungkan untuk disimpan di dalam satu lokasi penyimpanan. Itu adalah data integration. Nah, mungkin kalau kalian sudah mempelajari data warehouse, itu sebenarnya tahap dari data integration ini ada di dalam data warehouse. Karena pada dasarnya nanti setelah kita mengintegrasikan data, ya ujung-ujungnya nanti intinya adalah ke data warehouse tadi. Oke, saya kembali lagi ke slide. Jadi di banyak perusahaan ada sejumlah basis data, beberapa basis data yang berhubungan dengan pelanggan atau customer related database yang dikelola oleh fungsi atau saluran yang berbeda. Jadi seperti cerita tadi di awal bahwa ada banyak database, bahkan 150 database itu dikelola oleh masing-masing departemen yang berbeda, yang berada di bawah naungan organisasi tadi. Kemudian juga dikelola oleh bagian dari organisasi yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan keseluruhan database itu adalah database milik satu perusahaan sebenarnya kan. Jadi gimana caranya agar database-database yang terpisah ini itu bisa digabungkan menjadi satu. Sehingga mengaksesnya pun lebih mudah. Jadi tantangan yang dihadapi perusahaan adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu sudut pandang pelanggan. Jadi bagaimana caranya agar dari sekian banyak database yang dimiliki, kita bisa melihat katakanlah satu orang pelanggan sebagai pelanggan yang sama. Jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau misalkan database di departemen A, dia menyimpan data customer atau kliennya, misalnya dengan nama saya, Diatri. Saya tinggal di Basubulan, misalkan di Gianyar. Alamatnya adalah Jalan Batuyang, Gang Titik 3 Romawi, garing 6. Nah, itu misalkan. Kemudian di departemen B juga menyimpan data saya sebagai klien dengan nama sama Diatri, tapi penulisan alamatnya Jalan Batuyang, Gang Titik 3, angka 3, literally 3, nomor 6. Nah, itu kita bisa melihat bahwa oke, kalau secara harafiah itu sama, alamat yang sama, tapi secara penulisan itu bisa kita maknai alamat yang berbeda kan sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dianggap si Diatri ini adalah dua orang yang berbeda. Padahal sebenarnya si Diatri ini dengan alamat yang penulisan pertama, dengan penulisan yang kedua tadi, sebenarnya adalah pelanggan yang sama atau klien yang sama. Jadi untuk menghindari hal seperti itu salah satunya. Jadi kita perlu yang namanya integrasi data integration, agar dalam hal ini kita memandang customer atau memandang klien ataupun pelanggan itu dalam sudut pandang yang sama, bukan sudut pandang yang berbeda-beda. Baru dia database-nya dari departemen A, berarti dia customer yang berbeda.
dari departemen B customer yang berbeda. Padahal sebenarnya itu mendata customer yang sama. Jadi itulah tujuan dari data integration agar kita bisa dapat one view of customer. Jadi sudut pandangnya untuk customer itu ya hanya satu sudut pandang saja, mau dari departemen manapun, mau dari wilayah manapun, selama dia masih berada dalam satu organisasi, sama-sama melihat si customer tersebut sebagai ya customer tersebut, bukan customer yang berbeda-beda. Jadi dengan data integrasi memungkinkan identitas pelanggan ditelusuri di semua saluran interaksi dengan perusahaan, dan setiap anomali data yang terjadi di berbagai basis data dapat diidentifikasi dan diselesaikan. Contoh anomali data itu ya seperti tadi ya, alamatnya sebenarnya itu, tapi ternyata penulisannya berbeda-beda. Oke, mohon maaf, mungkin agak terganggu sebentar. Jadi ini sih malesnya WFH, jadi banyak pekerjaan itu terpaksa dikerjakan dalam satu waktu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, data integration ini definisinya yang saya ambil dari salah satu cuplikan pengantar tentang data integration, itu linknya bisa diakses nanti di slide, sudah saya cantumkan di sana. Jadi data integration mengacu pada proses dan teknologi yang digunakan untuk memindahkan data dari source data system, jadi dari sistem sumber, jadi dari database sumber ke target data system, ke database tujuan, atau ke database dari sistem tujuan. Dalam prosesnya biasanya data diubah atau ditransformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Jadi di sini pada dasarnya data integration itu adalah proses pemindahannya. Baik itu proses maupun teknologi yang kita gunakan untuk memindahkan data dari source data system ke target data system. Di mana source data system ini lebih dari satu source, lebih dari satu sumber, jadi sources ya sifatnya, kemudian dipindahkan ke satu target data system. Nah, makanya di sini ilustrasinya ada various type of source data. Jadi ini bisa kita lihat various type of source data. Jadi bisa saja dia tersimpan sebagai database relational di DBMS. Bisa saja data ini tersimpan dalam bentuk CSV, data Excel. Bisa saja dia dalam bentuk dokumen dan lain sebagainya. Jadi segala bentuk data, segala tipe penyajian data itu bisa diintegrasikan ke dalam satu target data system. Nah, gimana cara untuk memindahkan ini dari yang various type of source data ke suatu target data system yang nanti tujuannya adalah mengintegrasikan data tersebut. Jadi akan menjadi integrated data. Bentar. Jadi untuk prosesnya itu kalau kita lihat dari ilustrasi ini itu ada extract, transform, cleansing, dan loop. Nah, kalian di data warehouse saya rasa sudah sangat familiar dengan istilah ini ya, ETL, extract, transform, loop. Nah, di sini muncul cleansing. Jadi cleansing sih sebenarnya bisa termasuk bagian dari transform. Salah satu bagian dari transform. Oke, jadi pertama itu ekstrak ya, berarti kita mengambil data yang kita perlukan. Dalam artian tidak semua data akan kita ambil, pasti kan data-data yang memang kita butuhkan untuk kaitannya dengan customer related database, hanya itu saja yang nanti kita pakai. Jadi diekstrak dulu data-data yang memang diperlukan untuk diintegrasikan. Intinya kita sudah harus tahu data-data apa saja yang memang diperlukan oleh setiap bagian yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang membutuhkan integration data ini. Data integration. Setelah proses ekstrak, berikutnya adalah proses transform. Jadi
ada pengubahan data di sini. Contohnya tadi yang simple. Ketika penulisan alamat itu berbeda antara departemen yang satu dengan departemen yang lain, sehingga perlu diubah. Salah satunya adalah dengan menyamakan, menstandarkan bagaimana suatu data disimpan ke dalam masing-masing penyimpanan. Jadi itu ada proses transform nanti. Walaupun transform tidak hanya itu ya, ada banyak lagi proses transform, mungkin menyesuaikan tipe datanya, menyamakan. Dari yang mungkin tadi disimpannya pakai varchar dengan jumlah karakter sekian, ternyata yang satu lagi pakainya teks, nah itu harus disinkronkan, harus distandarkan, diselaraskan dulu. Jadi seperti itu di bagian transform. Untuk detailnya yaitu di mata kuliah data warehouse ya. Kemudian ada cleansing, nah data-data yang mungkin dianggap dirty data itu dibersihkan. Ya ada proses cleansing di situ. Kemudian jika datanya sudah bersih, baru akan ada proses loop. Jadi loop ini ya proses penyimpanan ke si target data system tadi. Sehingga kita bisa memperoleh integrated data, gitu. Data yang sudah terintegrasi. Jadi secara ringkas itu prosesnya. Jadi ada extract, transform, and loop. Salah satu teknisnya seperti itu. Nah terus di sini kok ada tahapan-tahapan seperti kok di sini ada tahapan-tahapan seperti di software engineering ya. Jadi ada analysis, design, ada development, ada run, ada monitoring ya. Karena prosesnya ya yang lebih seperti itu. Karena di sini kan kita perlu mendevelop suatu proses atau teknik yang akan kita gunakan untuk memindahkan si data ini. Kecuali kalau misalkan kita sudah menggunakan yang memang sudah disediakan oleh vendor-vendor tertentu ya. Tapi secara proses ya ini yang utama. Ada proses extract, transform, cleansing jika diperlukan karena datanya diperoleh dari berbagai sumber, sudah pasti harus di cleansing terlebih dahulu, kemudian baru untuk disimpan ke target data system. Kemudian, nah ini ya sama seperti yang tadi ya, nyambung ke yang tadi juga, berbagai sumber data, ada yang dari resource store, ada dari party plan, ada catalog store, dan lain sebagainya, itu diintegrasikan ke dalam satu customer related database, dan nanti data yang sudah terintegrasi, yang nanti misalkan di loop-nya ke suatu data warehouse, itu endingnya nanti gunanya untuk apa ya, untuk dianalisis dan juga di mining. Untuk apa ya, untuk pada akhirnya nanti adalah menentukan strategi dalam CRM dan juga implementasinya. Menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan customer relationship management. Jadi tujuan akhirnya kan nanti pada dasarnya adalah seperti itu. Cuman di awal ya kita perlu mengintegrasikan data-data yang tersebar di berbagai sumber ini. Jika memang ingin pada akhirnya nanti menghasilkan suatu keputusan yang berkaitan dengan CRM yang memang berpengaruh ke seluruh perusahaan atau organisasi. Oke, berikutnya teknik-teknik data integration. Nah, salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan yaitu ada extract, transform, and loop atau ETL ya. Jadi salinan kumpulan data dari sumber yang berbeda dikumpulkan bersama, diekstrak, diselaraskan, entah dengan cara ditransform, kemudian dimuat di loop ke dalam data warehouse atau ya satu database. Ya. Intinya ada suatu penyimpanan target yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diambil dari berbagai macam database. Teknik yang kedua itu adalah extract, loop, and transform. Nah, beda urutan. Kalau yang tadi extract, transform, and loop, sekarang extract, loop, and transform. Jadi setelah diekstrak datanya dari berbagai database, yang dilakukan berikutnya bukan ditransform, tapi di loop dulu. Langsung dimuat ke dalam suatu target penyimpanan data. Jadi data dimuat apa adanya ke dalam sistem big data. Dan diubah di lain waktu untuk kebutuhan analitik tertentu.
Mohon maaf sebentar, saya stop share dulu sebentar. Minta izin sebentar, saya menghilang dulu ya. Tapi kalian jangan menghilang dulu. Saya minta waktu 5 menit aja. Oke, kita lanjut lagi. Saya share screen dulu. Oke, berikutnya tadi kita bahas teknik yang pertama itu adalah ETL ya, extract, transform, and load. Yang berikutnya itu adalah extract, load, and transform. Jadi di sini setelah data diekstrak, itu data langsung dimuat. Jadi tanpa ada proses transformasi terlebih dahulu. Jadi seperti apa rupa datanya ya seperti itu yang akan disimpan, yang akan di-load ke target data. Nah di sini lebih dispesifikan disebutkan sebagai big data ya. Dan akan diubah atau ditransform ketika nanti memang dibutuhkan untuk kebutuhan analitik tertentu. Jadi yang pasti ditampung aja dulu datanya di suatu target data system, baru nanti jika memang dibutuhkan, baru akan di transform
Nah, beda dengan yang ekstrak, transform, dan loop tadi. Kalau yang itu setelah diekstrak, diubah dulu datanya, ditransformasi. Entah salah satunya distandarkan ya. Entah dari sisi kontennya maupun dari sisi tipe datanya. Baru di loop. Setelah datanya bersih, baru dia di loop. Kalau yang ekstrak, loop, add, transform, itu datanya mau tipe datanya berbeda, mau seperti apa rupanya, yang pasti itu di loop terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya ada change data capture. Change data capture, jadi di sini mengidentifikasi perubahan data dalam database secara real time dan menerapkannya ke data warehouse atau repository lainnya. Jadi change data capture ini sebentar. Oke, kita lanjut kembali. Nah, berikutnya adalah change data capture. Jadi di sini setiap perubahan itu dilakukan, setiap perubahan yang ada itu nanti akan diupdate secara real time. Jadi beda dengan extract, transform, and load. Satu lagi extract, load, and transform. Mungkin ketika kalian masih ingat di data warehouse, data yang diekstrak itu biasanya bukan data yang sifatnya real time. Jadi biasanya kalau kita berbicara data warehouse, biasanya data yang disimpan itu kan berkaitan dengan periode waktu ya. Misalkan kita akan menyimpan data-data di suatu data warehouse dari periode 10 tahun ke belakang, misalkan seperti itu. Nah, beda dengan yang change data capture. Jadi setiap ada perubahan, maka dia akan langsung diterapkan ke data warehouse-nya. Nah, kalau yang extract, transform, and load, itu tidak real time. Jadi ada suatu fase khusus untuk proses ETL. Nah, nanti setelah itu ketika sudah di load ya terserah nanti mau dianalisis seperti apa datanya. Tapi untuk update data itu perlu melakukan ETL kembali. Jadi tidak bisa begitu ada perubahan, kemudian secara real time yang di data warehouse juga ikut berubah. Jadi beda konsep dia. Kalau di ETL maupun ELT dia tidak real time. Sedangkan di change data capture di sini secara real time. Jadi misalkan di database yang tersimpan di departemen A ada perubahan, maka secara otomatis itu akan mengikuti di data warehouse-nya atau dimanapun data terpusat itu disimpan. Kemudian yang berikutnya ada data replication. Nah, kalau data replication ini data dalam satu database direplikasi ke database lain untuk menjaga informasi. Jadi informasi disinkronkan dengan penggunaan operasional dan untuk backup. Jadi ada replikasi data, ada penggandaan data di sini. Nah, kemudian ada yang namanya data virtualization. Jadi kalau virtualization dari sistem yang berbeda digabungkan secara virtual untuk membuat tampilan terpadu daripada memuat data ke dalam repository baru. Jadi ini digabungkannya secara virtual, jadi tidak secara fisik.
data fisiknya tidak digabungkan, tapi hanya secara virtual saja. Kemudian ada streaming data integration, jadi metode integrasi data real time di mana aliran data yang berbeda terus-menerus diintegrasikan dan dimasukkan ke dalam sistem analitik dan penyimpanan data. Nah, tadi ada yang mirip ya, change data capture. Jadi kalau yang change data capture, setiap ada perubahan itu akan di-save juga di warehouse atau di repository apapun itu. Sedangkan kalau streaming data integration, jadi metode integrasinya yang real time. Kalau yang tadi perubahan datanya yang real time. Jadi asumsinya adalah data tersebut sudah tersimpan di warehouse atau di repository, tapi yang berikutnya akan dilakukan adalah tinggal mengupdate-nya jika memang ada perubahan. Tapi kalau streaming data integration, ini proses pemindahan datanya yang real time. Jadi ketika ada data baru, maka dipindahkan juga ke repositorinya. Jadi seperti itu untuk yang streaming data integration. Nah, berikutnya ada tentang domino pizza. Nah, ini mungkin agar tidak terlalu lama saya menjelaskan karena ini ilustrasinya cukup panjang ceritanya. Jadi nanti ini silahkan kalian baca secara mandiri tentang data integration yang diterapkan di domino pizza. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua, data warehousing. Nah, kalau yang ini tadi karena sudah disebutkan oleh Danu, kalau saya tidak salah tadi, ini sudah pernah kalian ambil ya secara mata kuliahnya. Mungkin sekarang di semester ini atau mungkin semester yang sebelumnya? Semester lalu, Bu. Oh, semester lalu. Oke, tapi masih ingat ya? Masih ingat data warehouse itu apa saja? Lupa, Bu. Gampangnya data warehouse itu gudang data, repository. Jadi semua disimpan di suatu gudang. Ya namanya gudang kan tempat penyimpanan data ya. Cuman sekarang kalau di data warehouse, data itu disimpan yang dalam kondisi, contohnya kalau dia tadi melewati proses ETL, berarti datanya sudah ditransformasi sehingga data itu akan terstandar dari sisi tipe datanya, misalkan dari sisi konten datanya. Intinya dia sudah melalui proses transformasi. Entah nanti ada proses cleansing juga di sana, sehingga yang ada di data warehouse itu adalah data yang siap pakai. Jadi ketika nanti kalian mau melanjutkan ke proses data mining, ya tinggal lanjutkan dengan algoritma-algoritma data mining yang bersesuaian. Tidak lagi perlu gutat-gutitin data, bersih-bersihin data, milah-milah data, tidak lagi seperti itu. Karena proses itu sudah berlangsung pada saat datanya dipindahkan ke data warehouse atau ke gudang data atau ke repository ini. Nah, jadi di data warehouse itu intinya adalah data siap pakai yang biasanya berkaitan dengan periode waktu tertentu. Ketika perusahaan tumbuh lebih besar, mereka terpisah baik secara geografis maupun budaya dari pasar dan pelanggan yang mereka layani. Di sini saya ambil contoh yang dari bukunya Francis Battle dan Stan McClellan. Jadi ada Disney, ada Benetton. Mungkin kalau Benetton mungkin tidak terlalu familiar ya mereknya ya, tapi saya rasanya pernah waktu kecil mendengar merek Benetton ini. Kayaknya waktu tahun 90-an, waktu saya masih kecil itu lumayan terdengar merek ini, cuman sekarang kayaknya nggak terlalu lagi. Udah kalah yang sama yang namanya mungkin Zara, H&M, Uniqlo dan lain sebagainya ya. Oke, Disney ini sebuah perusahaan Amerika, tapi dia beroperasinya di berbagai wilayah, di Eropa, atau di negara mana saja, di Asia Pasifik, yang pasti yang saya tahu itu yang Disney Jepang, Disneyland Jepang, mungkin mana lagi ya, saya kurang tahu satu lagi. Kemudian ada di Amerika Latin, sudah di Amerika Serikat. Jadi satu perusahaan tapi punya cabang di berbagai negara, tersebar di berbagai benua. Kemudian ada Benetton, merek fashion yang berbasis di Italia, beroperasi juga di 5 benua. Nah, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sejumlah besar data itu perlu mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk tujuan strategis, operasional, dan analitis atau analytical. Jadi data warehouse adalah solusi untuk masalah tersebut. Jadi mereka dari masing-masing cabang itu memproduce data dengan jumlah yang besar sehingga perlu disimpan ke dalam satu repository agar nanti bisa dilakukan analisis lanjutan
entah di mining atau proses apapun itu, sehingga nanti endingnya seperti yang saya sebutkan tadi adalah bisa menghasilkan suatu keputusan terkait dengan perusahaan tersebut, baik dari sisi CRM maupun dari sisi hal lainnya ya. Cuman kalau kita bahas di sini adalah dari sisi CRM-nya. Jadi setelah tadi ada data integration, berikutnya di data warehouse. Ini kan nyambung sebenarnya ya. Jadi kalau data integration itu adalah proses dan teknologi untuk memindahkan suatu data dari yang macam-macam asalnya ke suatu tempat. Nah, tempatnya itu adalah salah satu contohnya adalah di data warehouse ini, di bidang data ini. Jadi data warehouse, kalau data warehouse itu repositorinya. Kalau data integration itu proses dan teknik untuk memindahkan datanya dari data-data yang tersebar di berbagai lokasi ke suatu lokasi. Nah, salah satu lokasinya itu disebut sebagai data warehouse. Jadi data warehouse itu adalah repositori untuk data yang diimpor dari database lain dan biasanya menampilkan front-end analytics yang memungkinkan analisis menerapkan berbagai proses statistik untuk memahami data. Ilustrasinya ya seperti yang ada di layar kalian. Jadi, nah yang di sini, saya pakai marker aja. Nah, jadi yang ini, di bagian ini itu data integration-nya. Target data sistemnya adalah di dalam data warehouse ini. Nah, jadi proses yang dilakukan pada saat data warehouse ya salah satunya tadi adalah proses yang memang ada di data integration tadi, ETL tadi. Kemudian data-data yang sudah terkumpul di data warehouse ini nanti bisa dianalisis lebih lanjut, bisa dibuatkan pelaporannya, di reporting, atau bahkan di data mining untuk mengetahui entah untuk tujuan prediksi, entah tujuan mencari asosiasi antar data, dan lain sebagainya. Karakteristik data warehouse. Nah, karakteristik data warehouse yang pertama adalah subject oriented. Jadi data warehouse itu walaupun dia gudang data, tapi data yang disimpan ya tidak sembarangan ya. Katakanlah kalau sembarangan itu berarti data warehouse-nya yang nyimpen data Disney juga, nyimpen data Benetton juga, nyimpen data Matahari Mall juga. Nah, itu bukan data warehouse ya. Itu mungkin memang benar-benar penampungan data yang tidak ada tujuannya. Sebenarnya sih bisa ada tujuan ya kalau kita menggabungkan dari bermacam retail. Cuman kalau kita bicara di sini data warehouse ya, dia lebih ke subject oriented. Jadi warehouse mengatur data seputar subjek penting dari bisnis. Jadi bisa dari sisi pelanggan, bisa dari sisi produk, bukan di sekitar aplikasi seperti manajemen inventaris atau pemrosesan pesanan. Jadi lebih ke subject oriented. Jadi data warehouse itu karakteristiknya bisa misalkan untuk data warehouse pelanggan saja atau data warehouse produk saja. Jadi itu bedanya. Kalau di database kan kita bisa punya banyak tabel, ada tabel pelanggan, tabel produk, dan lain sebagainya. Kalau di data warehouse, ya dia subject oriented. Jadi kalau dia hanya berkaitan dengan data pelanggan, berarti semua data-data atau record-record yang berkaitan dengan pelanggan, itu yang masuk ke dalam data warehouse. Entah itu transaksinya, entah itu data pribadinya si pelanggan, entah itu tempat kerjanya dia, intinya yang berkaitan dengan pelanggan. Kemudian integrated, jadi konsisten terhadap cara yang digunakan untuk mengekstraksi dan mengubah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi misalkan ada penstandaran kode, misalkan untuk pria disimbolkan dengan M, male, untuk wanita itu female atau F. Jadi nggak ada lagi kalau dia pria dipakainya L, laki-laki, kalau dia perempuan dipakainya F, female. Jadi kan itu sudah tidak sinkron ya. Kemudian ada time variant, data diorganisasikan berdasarkan berbagai periode waktu. Jadi data warehouse ini, misalkan seperti tadi saya sampaikan, data warehouse-nya menyimpan data dari periode 10 tahun ke belakang. Jadi nanti kalau mau diperbarui lagi, ya mungkin akan melalui periode tertentu. Kemudian non-volatile, jadi warehouses database tidak diperbarui secara real time. Ada pengunggahan massal data transaksi dan lainnya secara berkala. Hal ini membuat data tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan sesaat, karena di data warehouse ya, karena tujuannya salah satunya tadi adalah untuk memining data,
untuk mengetahui misalkan seperti apa sih pola historis atau pola riwayat dari pelanggan. Jadi ingin diketahui dulu-dulunya si pelanggan ini seperti apa sih transaksinya, sehingga bisa diprediksi ke depannya dia perilaku konsumsinya seperti apa. Jadi dia sifatnya non-volatile business data warehouse. Ini salah satu contoh data transformation. Tadi kalau masih ingat kita bicara ETL, extract, transform, and load. Jadi salah satu beberapa bentuk transformasi yang mungkin terjadi itu adalah seperti ini. Jadi kalau data standardization-nya kita menstandarkan entah itu penulisan data, entah itu penggunaan ukuran, entah itu nama field, entah itu tanggal dan lain sebagainya. Sampai tipe data juga itu masuk ke data standardization. Kemudian ada data cleaning, deduplication. Jadi data-data yang duplikat itu bersihkan. Kemudian updating and purging. Jadi ada pembaruan data, misalkan dari sekian data yang didapat dari sekian database, ternyata data yang paling aktif itu adalah yang milik departemen A, misalkan. Jadi ya semua, jadi data itu yang digunakan yang data yang terupdate. Kemudian misuse of data entry field, misalkan use phone field to record email address. Jadi kalau misalkan ada data entry yang salah, yang harusnya field untuk memasukkan email address tapi diisikan nomor telepon. Nah, itu di cleaning di sini, di dalam proses transformasi. Jadi ketika dia masuk ke data warehouse, itu adalah data-data yang sudah bersih, data yang sudah terstandar. Jadi seperti itu. Nah, data warehousing for CRM purposes. Nanti silakan kalian baca secara mandiri seperti apa sih data warehouse yang digunakan untuk tujuan CRM. Kemudian kayaknya saya agak lewat sedikit ya dari jam yang seharusnya. Semoga tidak ada perkuliahan kalian. Jadi yang bagian ketiga itu adalah data mart. Nah, data warehouse dan data mart ini hampir mirip, sama-sama repository. Cuman bedanya kalau data mart dia lebih kecil dibandingkan data warehouse. Data mart ini bisa merupakan bagian dari data warehouse. Jadi data mart adalah versi yang diperkecil atau bagian dari data warehouse yang disesuaikan untuk digunakan dalam fungsi atau departemen bisnis tertentu. Nah, kita tadi bicaranya adalah ketika data integration, kita gabungkan data-data dari departemen-departemen yang beragam, dari asal-asal yang beragam, dari bentuk-bentuk data yang beragam, itu kita integrasikan dalam suatu target data system. Salah satu contohnya target data system itu adalah data warehouse. Nah, di sini data mart adalah, kalau kita baca di sini, bagian dari data warehouse yang disesuaikan untuk digunakan dalam fungsi atau departemen bisnis tertentu. Kalau kita bicara data warehouse, dia tidak terbatas pada departemen-departemen tertentu. Nah, di data mart, kita bicaranya spesifik. Misalkan hanya untuk di departemen penjualan saja, atau misalkan hanya untuk di departemen pemasaran saja, atau di departemen layanan konsumen saja. Nah, itu nanti masuknya ke data mart. Tapi kalau data customer-nya itu untuk semua sudut pandang, itu masuknya ke data warehouse. Jadi bagian pemasaran dan penjualan mungkin memiliki data mart terkait CRM yang memungkinkan mereka melakukan analisis terpisah dan membuat keputusan strategis dan taktis. Jadi di sini analisis yang mereka lakukan, keputusan yang mereka buat ya spesifik berkaitan dengan departemennya sendiri ya. Jadi tidak mengglobal. Proyek data mart adalah proyek yang tidak terlalu rumit. Biayanya lebih rendah karena volume data yang disimpan berkurang, tentunya jauh lebih kecil daripada data warehouse, dan jumlah pengguna juga dibatasi karena spesifik ke departemen tertentu, dan fokus bisnisnya juga lebih sempit ya, karena mengurus hal yang lebih spesifik ya, beda dengan data warehouse. Data warehouse ya, katakanlah untuk suatu perusahaan, tapi spesifik subjeknya misalkan hanya pelanggan saja, hanya untuk data produk saja misalkan, jadi seperti itu.
Kemudian, namun pengurutan, pengorganisasian, dan desain data tersebut dilakukan dalam bentuk yang dioptimalkan untuk analisis data, jadi bukan untuk menjalankan operasi bisnis. Jadi kalau data warehouse, data mart, ya memang fungsi utamanya adalah untuk melakukan analisis data. Jadi beda dengan data operasional. Karena sebenarnya yang tersimpan di data warehouse dan juga di data mart ini adalah data-data yang sudah diambil dari sistem-sistem operasional. Contoh sistem operasional itu kan salah satunya adalah sistem POS. Itu salah satu contoh sistem operasional. Jadi yang berkaitan dengan transaksi. Nah, data-data yang salah satunya dari sistem POS inilah yang nanti akan ditampung di data warehouse melalui proses data integrasi tadi. Jadi tidak hanya dari POS saja, mungkin dari sistem-sistem lainnya lagi. Itu ditampung dalam satu tempat, dalam satu wadah di data warehouse, atau mungkin hanya khusus untuk departemen penjualan saja, sehingga ditampungnya dalam cukup dalam data mart saja. Nah, ini ilustrasi gambarnya dari buku Adrian Payne, cukup lama, dari buku tahun 2005, 16 tahun yang lalu. Makanya gambarnya agak klasik. Oke, jadi proses yang dilalui hampir mirip seperti data warehouse ya, cuman skopnya yang beda. Jadi data mart, kumpul dalam satu data mart, kemudian digunakan oleh departemen marketing. Jadi baik untuk kebutuhan marketing analisis maupun untuk di marketing application ya. Jadi itu untuk data mart. Nah, proses detailnya seperti apa? Nah, itulah yang sudah kalian pelajari di mata kuliah data warehouse semester yang lalu ya. Nah, bagian terakhir adalah data mining. Ini semester lalu juga kayaknya ya. Biasanya barengan antara data warehouse sama mata kuliah data mining. Ini sama, silakan kalian baca secara mandiri. Data mining yang digunakan di perusahaan Marks and Spencer. Ini perusahaan retail ya. Saya rasa kalian pernah juga dengar merek Marks and Spencer ini. Nah, dalam perspektif CRM, data mining adalah aplikasi analitik deskriptif dan prediktif untuk mendukung fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan. Meskipun data mining dapat dilakukan pada database operasional, hal ini lebih umum diterapkan pada kumpulan data yang lebih stabil yang disimpan di data mart atau data warehouse. Jadi, data mining biasanya adalah suatu proses yang dilakukan terhadap data-data yang tersimpan di data warehouse, karena sifat datanya ya itu tadi ya lebih stabil, karena dia sudah melalui proses transformasi, di mana transformasi itu ada penstandaran data, ada pembersihan data, sehingga ketika akan diproses dengan algoritma-algoritma data mining, kita tidak peduli lagi dengan bentuk data yang berbeda-beda, dengan rupa data yang berbeda-beda. Pokoknya kita sudah punya data bersih, tinggal diolah dengan algoritma-algoritma yang ada di data mining. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya akan berkaitan dengan CRM ketika membahas data mining. Jadi mungkin kalian sambil mengingat-ingat di mata kuliah data mining, nah ini ada bagaimana pasar dan basis pelanggan bisa tersegmentasi. Nah, itu mulai berpikir apakah itu masuknya ke klasifikasi atau ke clustering. Kemudian pelanggan mana yang paling berharga. Berarti akan ada pengelompokan atau pengklasteran pelanggan-pelanggan yang dianggap berharga ya, cuma dengan kriteria-kriteria tertentu, entah berharganya dilihat dari sisi mana. Kemudian pelanggan mana yang menawarkan masa depan paling potensial, dan lain sebagainya. Jadi segala jenis pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab dengan menggunakan data mining.
ini kembali lagi ke ilmu tentang data mining yang sudah pernah kalian dapatkan. Jadi pada dasarnya kan data mining itu ada 5 hal kalau saya tidak salah, ada 5 hal utama. Jadi dari sisi association, salah satu yang juga bisa bermanfaat untuk CRM. Jadi dengan association, data dapat mengungkapkan bahwa pelanggan yang membeli makanan penutup rendah lemak, dessert rendah lemak, juga merupakan pembeli besar alat bantu kesehatan dan kecantikan herbal. Nah, jadi asosiasinya seperti itu. Kalau dia membeli makanan penutup yang rendah lemak, berarti dia pasti juga peduli sama kesehatan. Jadi dia akan termasuk customer yang membeli alat kesehatan juga alat kecantikan tapi yang herbal. Nah, asosiasinya seperti itu. Kemudian seorang analis di Walmart, retailer Amerika, mencatat korelasi antara penjualan popok dan penjualan bir yang sangat kuat pada hari Jumat. Nah, di sini berarti orang tua, bapak ya, khususnya mungkin bapak ya, bapak yang doyan minum bir, terus ditugaskan oleh istrinya untuk membeli popok, itu sangat banyak terjadi di hari Jumat. Ini khususnya di Amerika sih, kita bicaranya di sini di Walmart yang di Amerika. Jadi antara popok dan bir itu ternyata dibeli bersamaan, khususnya di hari Jumat. Nah, itu kan contoh-contoh hal yang bisa kita dapatkan ketika misalkan menerapkan metode asosiasi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk merespon kondisi tersebut? Jadi ketika tahu, misalkan kalau pelanggan yang beli makanan penutup rendah lemak, pasti juga membeli alat bantu kesehatan, dan juga produk kecantikan herbal. Kemudian kalau misalkan ada yang membeli popok, biasanya juga bersama dengan membeli bir. Itu biasanya kan kalau kita belajar data mining, pasti itu akan berpikirnya adalah apa kira-kira? Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk merespon kondisi tersebut? Jadi kalau misalkan ada dua kondisi ini, asosiasinya ketemu. Oh, berarti kalau ada yang beli produk A, nanti juga beli produk B, juga beli produk C. Nah, itu biasanya salah satu respon yang akan dilakukan untuk menghandle kondisi tersebut itu apa biasanya? Keputusannya apa yang muncul? Ketika misalkan data yang ada di dalam data warehouse, kita proses menggunakan algoritma asosiasi, mungkin salah satunya analisis keranjang belanja, menggunakan metode tersebut, kemudian didapatkan asosiasi seperti dua kalimat ini. Nah, biasanya respon apa yang akan dilakukan atau keputusan apa yang akan dilakukan biasanya ketika mendapatkan asosiasi seperti itu? Tidak ada yang bisa memberikan pendapat? Apa biasanya yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk merespon kondisi tadi? Ketika misalkan diketahui, oh ternyata kalau beli produk ini, nanti juga beli produk yang ini. Oh, kalau dia beli makanan ini, ternyata juga beli alat kesehatan ini dan juga beli alat kecantikan ini. Nah, biasanya apa contoh keputusan yang dilakukan oleh katakanlah si retailer ketika mengetahui setelah datanya diolah dengan metode asosiasi, ternyata yang didapatkan adalah fakta-fakta ini. Apa biasanya responnya? Letak barangnya berdekatan. Dengan, Bu. Sorry, ada dua suara. Kayaknya suaranya Danu, saya eliminate dulu. Silakan, tadi ada suara mahasiswi. Ya, Bu. Izin Ya. menjawab. Ini dengan siapa? Kalau misalnya Dwi, Bu. Dwi, oke, silakan. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya kan letak tempatnya tuh dia berdekatan produknya. Iya, oke, bentar. Ini Kadek Dwi Cahyanti ya? Iya, Bu. Ya, oke deh.
Ya, itu adalah hal basic sekali ya yang biasanya dijadikan contoh dalam data mining, terutama asosiasi. Jadi ketika ada contoh kasus seperti itu, berarti respon yang diharapkan adalah dalam hal peletakan barang. Ya, kelihatan ini. Dalam hal peletakan barang. Jadi barang-barang yang biasanya dibeli secara berbarengan itu biasanya akan diletakkan secara berdekatan. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, itu kan ada kaitannya juga dengan CRM. Berarti kita membuat hubungan dengan pelanggan. Maksud saya kita akan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan karena kita tahu apa kebutuhan dari pelanggan atau dari customer. Jadi ketika mereka, katakanlah dalam kasus ini, ketika mereka mau beli popok dan juga ternyata mau beli bir, karena mungkin di hari Jumat itu ada pertandingan apa itu ya, sehingga mereka di hari Jumat itu pembelian popok dan bir yang berbarengan itu ternyata jumlahnya signifikan. Setelah diletakkan di tempat yang berdekatan, tentu akan membuat nyaman customer, sehingga di kesempatan berikutnya yang akan dibuka peluang customer tersebut akan kembali lagi karena perusahaan dalam hal ini atau retailer dalam hal ini memahami apa yang dibutuhkan oleh customer. Salah satunya itu bisa diwujudkan dengan menggunakan asosiasi. Oke, terima kasih Dwi. Berikutnya ada sequential pattern. Jadi sequential pattern ini seperti kita sedang bermain permainan yang ada di sebelah kiri ini. Jadi what comes next. Jadi kita lihat polanya seperti apa, kemudian kita bisa memprediksi berikutnya apa yang akan terjadi. Nah, jadi data miners mencari aturan jika maka dalam perilaku pelanggan. Hampir sama seperti association tadi ya. Cuman kalau di association, kita sudah tahu ketika dia beli ini, pasti dia beli ini. Nah, kalau di sini kita akan menebak sekarang. Jadi sequential pattern. Jika pelanggan membeli sepatu berjalan maksud saya, sepatu memang digunakan untuk berjalan ya. Di bukunya Francis Bartels itu walking shoes. Jadi ya secara harfiah itu adalah sepatu yang biasa kita gunakan untuk berjalan kaki. Maksudnya berjalan kaki sehari-hari ya. Jika pelanggan membeli walking shoes di bulan November, maka ada kemungkinan 40% bahwa mereka akan membeli mantel hujan dalam 6 bulan ke depan. Jadi maksudnya seperti ini, ketika ada seorang pejalan kaki yang membeli walking shoes, berarti dia kan bisa kita asumsikan lebih sering berjalan kaki. Sehingga ketika musim hujan nanti, dia pasti membutuhkan salah satunya mantel hujan. Atau mungkin nanti bisa payung ya. Cuman karena mungkin di sini adalah tokonya adalah toko yang berkaitan dengan pakaian, dan baik itu pakaian atasan maupun pakai alas kaki. Jadi ketika pelanggan membeli walking shoes, maka bisa kita pastikan ketika musim hujan nanti atau di waktu berikutnya, di waktu mendatang, dia ada kemungkinan 40% akan membeli mantel hujan karena dia mobilingnya dengan lebih banyak berjalan kaki, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menebak pola yang seperti itu, sama seperti di permainan What Comes Next ini. Jadi kita bisa memperkirakan apa sih gambar yang akan muncul dengan cara mempelajari pola-pola yang terjadi sebelumnya. Kemudian jika pelanggan menelepon kontak center untuk meminta informasi tentang suku bunga, nah di sini maka ada kemungkinan 50% pelanggan akan beralih dalam 3 bulan ke depan. Jadi seperti itu polanya. Jadi ketika misalkan ada pelanggan yang menanyakan tentang suku bunga, ada peluang 50% berarti pelanggan itu sepertinya akan beralih. Karena mungkin mendapatkan perbandingan suku bunga yang lebih baik di perusahaan lainnya. Kan seperti itu. Nah, ketika sudah mengetahui pola perkiraannya seperti itu, pasti akan ada antisipasi kan nanti. Misalkan untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama, kita bisa memikirkan ada taktik cross-selling. Jadi, ketika beli walking shoes, mungkin ada promo pembelian mantel hujan, misalkan seperti itu. Atau ditawarkan untuk membeli mantel hujan.
Kemudian untuk kasus yang kedua, ada peluang untuk menyelamatkan pelanggan. Menyelamatkan maksud saya tetap menjaga, mengkeep pelanggan, jadi agar dia tidak berpaling ke yang lain. Nah, itu nanti ada istilahnya customer churn. Nah, itu juga termasuk salah satu hal yang bisa diantisipasi dengan menggunakan data mining, termasuk sequential pattern ini. Jadi nanti coba kalian cari algoritma-algoritma apa sih yang bisa digunakan untuk mengantisipasi adanya customer churn atau customer yang beralih. Jadi ini yang bisa diantisipasi. Jadi pola-pola yang seperti apa yang kemungkinan menyebabkan customer tersebut beralih. Sehingga ketika kita sudah tahu polanya seperti apa, maka kita bisa memikirkan taktik apa yang akan digunakan atau strategi apa yang digunakan untuk mencegah agar customer tidak berpaling. Nah, kemudian berikutnya ada classifying. Saya dulu selalu bingung, apa sih beda classifying dengan clustering? Nggak tahu sih kalian ya, saya rasa sih kalian mungkin bisa lebih paham ya, clustering itu yang mana, classifying itu yang mana. Saya dulu lumayan bingung ketika belajar data mining, karena termasuk males juga waktu di kelas data mining. Nah, jadi ada yang namanya classifying. Pelanggan dapat diklasifikasikan ke dalam grup yang saling eksklusif. Jadi di sini kita bisa memilah-milah pelanggan, kita klasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi pelanggan dapat disegmentasikan ke dalam kelompok sesuai dengan nilai yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Selanjutnya, setiap kelompok dapat disusun profilnya. Kemudian saat mengidentifikasikan pelanggan baru, dapat diketahui prospek tersebut paling mirip dengan kelompok yang mana. Nah, jadi kalau di classifying, biasanya kelas-kelasnya itu sudah ditentukan. Contohnya seperti ilustrasi yang ada di gambar ini, jadi sudah ada tempat sampah dengan warna masing-masing, dengan arti masing-masing. Jadi kelas-kelasnya sudah ada, wadah-wadahnya sudah ada, dengan masing-masing wadah punya kriteria tertentu. Sehingga nanti yang akan masuk ke masing-masing kelas atau ke masing-masing wadah itu memang adalah data-data yang sesuai dengan kriteria yang ada di masing-masing kelas. Nah, itu classifying. Jadi sudah ada kriterianya. Seperti misalkan seorang pelanggan disegmentasi ke dalam kelompok misalkan member premium, misalkan seperti itu. Member gold, misalkan seperti itu. Nah, sudah ada kriteria yang masuk member gold itu yang seperti apa. Mungkin transaksinya dalam 1 bulan maksimal mencapai berapa, kemudian dalam 1 bulan jumlah berapa kali dia transaksi itu maksimum berapa, misalkan seperti itu, atau minimum berapa, seperti itu. Jadi sudah ada kriteria masing-masing untuk setiap kelas. Sehingga kita bisa mengetahui, oh berarti pelanggan ini dia masuknya ke kategori ini. Sehingga nanti bisa kita treatment sesuai dengan kategori tersebut. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan classifying, tapi menggunakan analisis RFM. Jadi RFM di sini ada recency, ada frekuensi, ada monetary value. Jadi di sini kita mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan ketiga kriteria ini. Jadi recency itu adalah apakah dia selalu membeli produk yang terbaru, atau apakah dia melakukan transaksi baru-baru ini. Kemudian ada frekuensi berkaitan dengan suatu jumlah ya, entah itu jumlah transaksi atau mungkin jumlah nominal transaksi, jadi itu dari sisi frekuensinya. Kemudian ada dari monetary value, jadi dari sisi berapa banyak uang yang dihabiskan oleh pelanggan tersebut. Jadi klasifikasinya bisa didasarkan oleh ketiga kriteria tersebut. Itu classifying dengan analisis RFM. Dan yang berikutnya ada clustering. Nah, clustering, kalau tadi classifying, kita mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas yang sudah ada dengan kriteria-kriteria yang sudah jelas dari masing-masing kelas tersebut,
Sedangkan kalau clustering, ini kita tidak punya kelas. Kita tidak punya wadah-wadah yang sudah tersedia. Tapi seperti ilustrasi ini, jadi datanya ya kita punya data banyak, sejumlah data, katakanlah seperti itu. Kemudian dengan algoritma clustering, dia akan mengelompokkan dirinya sendiri. Entah nanti misalkan salah satunya dia akan masuk ke dalam satu kelompok yang sama, misalkan dihitung dari jarak data, misalkan seperti itu. Jadi ada kriteria tertentu yang digunakan untuk menggabungkan suatu data dengan data lainnya. Nah, nanti ketika sudah terkelompok seperti itu yang perlu kita interpretasi. Jadi, tujuan umum pengelompokan adalah untuk meminimalkan perbedaan antara anggota klaster, sekaligus memaksimalkan perbedaan antar klaster. Jadi, di sini kalau dalam hal kaitannya dengan CRM, itu kita mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa kelompok. Cuman beda dengan classifying ya. Kalau classifying kita sudah tahu, oh nanti kita punya banyak data pelanggan, nanti kita akan kelompokkan mana yang termasuk member gold, mana yang termasuk member silver, mana yang masuk member bronze gitu misalkan. Sedangkan kalau di clustering tidak. Jadi kita punya data, masing-masing data punya karakteristiknya masing-masing, punya atributnya masing-masing. Semakin mirip atribut yang dimiliki, maka dia akan semakin mendekatkan diri. Sehingga nanti ketika dia sudah dekat, masing-masing sudah mendekatkan diri, sehingga muncul katakanlah klaster-klaster seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini. Nanti itu kita lakukan interpretasi selanjutnya. Oh, kenapa sih klaster 1 ini kenapa sih mereka ngelompoknya ke klaster 1? Apa sih persamaannya mereka? Nah, begitu juga di klaster 2, apa sih persamaannya mereka dari sisi atribut yang dimiliki? Begitu juga di klaster ketiga, apa sih persamaannya mereka dari atribut yang dimiliki? Kok mereka gabungnya di klaster yang ketiga, bukan di klaster ke-1 atau di klaster kedua, seperti itu. Nah, jadi contohnya ini, segmen pasar gaya hidup adalah keluaran dari analisis klaster pada kumpulan data yang besar. Label klaster seperti keluarga kelas pekerja muda atau pinggiran kota yang kaya atau wilayah pinggiran kota tapi termasuk wilayah yang kaya itu yang digunakan untuk menginterpretasikan esensi dari setiap klaster. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata data-data yang bergabung di klaster ini ternyata usianya range-nya adalah dari 25 katakanlah sampai 35. Para eksekutif muda, misalkan seperti itu, atau ya para pekerja muda lah ya. Dan mereka rata-rata sudah berkeluarga. Nah, karena punya kemiripan seperti itu, jadi kita bisa menginterpretasikan, oh berarti klaster yang ini adalah klaster keluarga kelas pekerja muda. Oke, kita punya segmen seperti itu. Berarti nanti seperti apa treatment yang kita berikan ke dalam ke customer dengan karakteristik seperti ini, keluarga kelas pekerja muda. Oh, oke, mungkin nanti akan ada promo berkaitan dengan pakaian kerja, seperti itu, yang memang sesuai dengan taste anak muda. Kemudian mungkin misalkan promo terkait dengan, karena mereka pasti keluarga yang muda, mungkin promo terkait dengan produk-produk anak, misalkan seperti itu. Kemudian pinggiran kota yang kaya, oh ternyata dari sisi atributnya mereka berlokasi di wilayah-wilayah pinggir kota, tapi secara income-nya mereka ternyata rata-rata income-nya seragam dari range sekian sampai sekian, sehingga bisa kita asumsikan, oh berarti kita interpretasikan yang klaster ini adalah klaster orang-orang yang tinggal di pinggiran kota tapi mereka kaya, jadi seperti itu klaster. Jadi kita mengkategorikannya setelah kita mengetahui atribut yang mirip dari setiap data yang saling mendekatkan diri. Kalau di classifying sudah tersedia kategori-kategorinya, tinggal kita menempatkan. Kalau saya punya data seperti ini, kriteria mana yang sesuai, kriteria dari kategori mana yang sesuai. Oh, kalau ini yang sesuai, maka kita tempatkan dia ke kategori tersebut.
Jadi kalau di classifying sudah ada kategorinya. Nah, dari cluster itu nanti bisa berlanjut ke classifying. Ketika kita sudah tahu, oh keluarga kelas pekerja muda ternyata tadi atributnya seperti ini. Nanti kita bisa membuat kelas baru, berarti kelas keluarga kelas pekerja muda atau kategori keluarga kelas pekerja muda dengan atribut atau kriteria seperti yang tadi sudah kita temukan ketika proses klasterisasi. Jadi seperti itu nanti. Ini kayaknya yang terakhir, making prediction. Ya, jadi mungkin seperti kelas supply chain management yang lalu, jadi kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan forecast di sana dengan algoritma-algoritma tertentu. Jadi di CRM pun itu juga bisa diterapkan. Jadi ketika kita melakukan prediksi, maka sudah pasti kita harus tahu dulu data riwayat sebelumnya ya. Ini hampir mirip seperti ketika kita memprediksi pola tadi di sequential pattern. Dari sequential pattern kita bisa memprediksi sesuatu karena polanya berlangsung serupa sehingga kedepannya bisa kita prediksi seperti apa. Jadi praktisi CRM dapat menggunakan riwayat perilaku pembelian untuk memprediksi perilaku pembelian di masa depan dan nilai umur pelanggan. Nilai umur pelanggan di sini maksudnya bukan kapan pelanggan itu berhenti umur fisiknya ya, tapi umur dalam kaitannya dengan siklus hidup pelanggan. Jadi kan kita beberapa waktu lalu sudah sempat belajar siklus hidup customer itu apa saja, dari yang masih calon prospek sampai ke pelanggan yang sudah beralih. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa memperhitungkan nilai umur pelanggannya seperti apa. Oke, jadi itu tadi 5 pendekatan utama untuk data mining. Bisa digunakan satu persatu, bisa juga digunakan secara berurutan atau bersamaan. Contohnya ini tadi. Clustering dapat digunakan untuk membuat segmen pelanggan, kemudian dalam segmen tersebut menggunakan data transaksional untuk memprediksi pembelian di masa mendatang. Jadi setelah clustering, berikutnya prediksi. Kalau saya tadi sampaikan, setelah clustering bisa classifying. Jadi seperti itu. Bisa digunakan, dipasang-pasangkan penggunaannya. Nah, mungkin kaitannya nanti, biasanya sih kalau mata kuliah di semester 6 itu ujung-ujungnya bisa dikembangkan menjadi tugas akhir kan ya. Nah, salah satu contohnya yang CRM ini. Mungkin nanti teman-teman yang kita berada di prodi sistem informasi itu bisa mengambil topik tentang CRM misalkan. Ya mungkin tidak CRM secara keseluruhan ya, karena CRM itu kan sangat luas sekali. Bahkan fase dari ketika belum jadi pelanggan sampai ke akhirnya kita bisa mempertahankan pelanggan, atau bahkan ketika fase pelanggan itu masuk ke fase churn atau beralih ya. Nah, mungkin diambil salah satu bagian saja dari CRM itu dikombinasikan dengan data mining, kemudian bisa menghasilkan suatu keputusan. Nah, mungkin kalian ambil dari sisi data mart-nya, entah data mart tentang apa, mungkin tentang pelanggan kah di suatu retail tertentu, kemudian kalian terapkan salah satu algoritma data mining misalkan, contohnya yang asosiasi tadi untuk mengetahui misalkan bagaimana memposisikan setiap produk, misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan sudah biasa menggunakan analisis keranjang basket atau analisis keranjang belanja, mungkin dicari metode lainnya yang juga bisa melakukan asosiasi, bisa melakukan seperti itu. Jadi kayaknya untuk yang bagian ini saya rasa sih masih cukup bisa dikembangkan untuk tugas akhir kalau memang berminat di topik-topik seperti ini, terutama yang masih pakai algoritma ya, yang ada data miningnya seperti itu. Atau mungkin fokusnya di data warehouse-nya mungkin, ya itu silakan, mungkin bisa jadi salah satu topik yang mungkin bisa kalian kembangkan gitu. Oke, jadi itu tadi bagian akhir
dari manajemen dan sharing data pelanggan. Jadi kita bisa memanfaatkan data mining pada akhirnya untuk membantu suatu perusahaan dalam menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana caranya memanage hubungan dengan pelanggan, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, atau bahkan untuk membentuk hubungan baru dengan pelanggan. Oke, sudah cukup lama saya mengambil waktu. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin nanti deh ya saya hubungi Korpi aja yang berkaitan dengan status submit CTS-nya. Karena seingat saya ada yang statusnya masih draft saja. Nanti mungkin saya hubungi Korpi ya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Untuk Google Form sudah ada 3 mahasiswa ya yang hadir hari ini ada 24 sepertinya. Dikurangi saya 1. Nanti silahkan dicek siapa yang belum mengisi presensi. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini. Oke, kalau tidak berarti kita akhiri kelas kita hari ini. Berarti nanti tinggal menunggu materinya saya upload di e-learning. Kemudian seperti biasa saya membuat quiz untuk kehadiran aktivitas perkuliahan di e-learning. Jadi untuk materi ini belum ada penugasan lagi ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Mungkin nanti jika memang ada pertanyaan, silakan disampaikan di kesempatan yang berbeda. Kembali mengingatkan bagi rekan-rekan nanti yang mengikuti kelas supply chain management, silakan lebih aktif lagi nanti dengan praktisinya, karena kesempatan yang sangat bagus sekali kalian bisa dapat dosen praktisi sehingga kalian bisa punya perspektif lain yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi wawasan kalian jauh lebih terbuka dibandingkan jika hanya berbasis teori saja. Jadi silakan banyak-banyak tanya nanti dengan bapaknya, karena itulah kesempatannya kalian untuk mengetahui seperti apa sih supply chain management dalam realitasnya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini, dan juga kepada beberapa mahasiswa tadi yang sudah mulai muncul untuk menjawab pertanyaan, memberikan pendapat selain Cidandu. Mungkin nanti ya next di berikutnya kita lihat teman-teman. Oke, saya stop dulu.